Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat Tuhan yang terkasih, kita yang masih berada di sekitar tenda duka ini, ataupun juga di belakang, supaya kita semua boleh menempati kursi yang ada dalam tenda ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus, cinta kasih Kristiani tak mengenal batas, serta melampaui batas-batas ruang dan waktu, sehingga memungkinkan kita untuk mengasihi mereka yang telah meninggal dunia. 5 hari setelah kita merayakan Pesta Paskah, kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, malam ini kita berkumpul merayakan Ekaristi Kudus, mendoakan keselamatan kekal Bapa kekasih kita, Dominikus Ribubunga, yang meninggalkan kita 4 hari yang lalu. Di tempat ini pula kita bersama merayakan Ekaristi untuk keselamatan istrinya, Mama kekasih kita, Yasinta Tulit, yang pada 11 Januari 2024 yang lalu juga meninggalkan kita semua. Kita bersatu hati memohon agar Opa, Bapa kekasih kita, dan semua orang yang meninggal disinari dengan cahaya kebangkitan bersama para kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Mari kita siapkan hati kita untuk merayakan peristiwa keselamatan ini. Kita semua diajak berdiri untuk mengawalinya dengan menyanyikan lagu pembuka. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Putranya Yesus Kristus yang bangkit mulia, dalam persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Anak-anak bersama keluarga
cucu dan cece dari Bapak Domi dan Mama Yasinta yang terkasih, Bapak Mama, saudara-saudari sekalian umat Tuhan yang terkasih. Malam baik. Malam baik, Romo. Tema perayaan kita malam ini kayo di kepokai wai di marangkai. Bapak Mama mengerti? Mengerti ya? Baguslah. Sama seperti pekerjaan Tuhan melalui Yesus putranya untuk keselamatan kita, setelah tuntas semuanya, pengalaman itu kemudian terulang hidup dalam diri Bapak Domi dan Mama Sinta. Ke-11 anak mereka, 2 sudah meninggal di masa kecil, sementara 9 lain kemudian dikaruniai hidup dengan tugas-tugas sebagaimana yang Tuhan sendiri rencanakan. Dan setelah itu semua, Mama Sinta pergi mendahului 3 bulan kurang 7 hari dalam usia 78 tahun lebih. Dan kemudian sang suami, ayahanda mereka, 91. Dapat bonus menurut Mazmur, umur kita 70 tahun. 80 jika kuat. Lebih dari itu susah sengsara. Dan itulah sebabnya di Rabu Trewa dan di hari Kamis yang putih, Bapak Domi bilang kepada anak-anak kalau waktunya sudah makin dekat. Kesudah. Seolah-olah dia ikut ambil bagian dalam peristiwa putra Allah yang akan menyerahkan diri dan menderita sampai wafat untuk keselamatan kita. Karena itu nada perayaan kita malam ini adalah kita bersyukur pertama-tama karena Tuhan telah melakukan pekerjaan keselamatannya, dan kita semua percaya bahwa dalam namanya kita semua akan memperoleh kehidupan yang kekal. Dan yang kedua, bersama keluarga ini kita bersyukur karena melalui Bapa dan Mama, warisan iman akan Tuhan itu terus dipelihara, dirawat, dan mudah-mudahan itu terus berlangsung sampai tanah toak wato tolok. Mari kita siapkan hati untuk mengambil bagian dalam peristiwa keselamatan ini. Kita awali dengan mengaku bahwa kita orang berdosa, dan kita mohon pengampunan dan belas kasihan Tuhan juga atas nama Bapa dan Mama yang kita doakan pada malam ini. Semoga Tuhan berkenan menganugerahkan kebahagiaan abadi bagi mereka berdua. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa dan Maha Rahim mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita pada jalan yang benar menuju hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihan
Ya Allah, kami mohon berkenanlah mendengarkan doa-doa kami. Engkau telah menganugerahkan kepada kami iman yang kokoh akan putra-Mu yang bangkit dari antara orang mati. Semoga Engkau juga meneguhkan harapan kami bahwa bersama hamba-hamba-Mu yang telah meninggal, khususnya Opa Bapak Dominikus Libu Bunga, kami pun akan bangkit untuk hidup abadi. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu dan Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan diambil dari Kisah Para Rasul. Petrus dan Yohanes di hadapan Mahkamah Agama. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari telah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu, banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pernyataan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus, itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun, juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan.
Mari kita berdiri. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersuka cita karenanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di tepi danau Tiberias. Dia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang murid Yesus yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan.
Maka murid yang dikasihi Yesus berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja. Dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika tiba di darat, mereka melihat ada api arang, dan di atasnya ada ikan serta roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu ikannya, jala tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Tadi saya sudah cek di dalam apakah ada lauk pauk, dan ternyata ada. Jadi izinkan saya omong sedikit sebelum kita lanjut. Saudara-saudari sekalian yang kekasih, kita mengikuti Tuhan Yesus. Ini sosok yang kontroversial. Kita percaya ikut seseorang yang bermasalah. Kalau dia tidak kontroversial, tidak mungkin tergantung begini. Dan yang membuat dia kontroversial dan bermasalah bukan dia sendiri, tetapi orang lain. Bahkan orang lain itu levelnya elitis, para pemimpin, tua-tua, ahli kitab, orang Saduki, orang Farisi, orang-orang yang mengerti, membuat pribadi Yesus menjadi kontroversi publik. Dan tidak tanggung-tanggung, akibatnya Yesus meregang nyawa dan melewati prosesi yang naas, mengenaskan, lebih dari penjahat sekaliber apapun sepanjang sejarah. Makanya jauh-jauh hari kita dengar kita peratapan menubuatkan tentang, "Hai kamu semua yang lewat di jalan, ovos omnes qui transitit per via," yang sepanjang jalan kehidupan, "attendite," perhatikanlah, "et videte," lihatlah, "si dolor est sicut dolor meum," siapa punya susah macam beta punya. Ya, kalau Bapak Ibu punya referensi ada orang yang susah seperti jalan salibnya Tuhan Yesus, ya bolehlah. Tapi kita peratapan sampai sekarang masih benar. Bagi orang-orang yang percaya dan kemudian memberi diri dibaptis setelah bertobat, Tuhan Yesus itu juru selamat. Tetapi orang-orang yang tidak percaya, Tuhan Yesus itu juru apa itu? Juru masak tidak, juru mudi tidak, juru rawat tidak.
Saya sudah cari semua kata yang ada juru di depan. Tidak ada yang cocok, mungkin juru kacau barangkali ya. Dia ini tukang bikin kacau, jadi lebih baik kita habiskan saja. Kitab suci juga mencatat dalam refleksi para rasul waktu mewartakan Injil sesudah Yesus bangkit. Itu orang Yahudi selalu persoalkan, bahkan menganggap Tuhan Yesus itu batu sandungan. Padahal para murid bilang dia batu penjuru. Mama tahu batu penjuru toh? Tanpa batu penjuru. Lain lagi ketika bertemu dengan orang Yunani, mereka sudah sangat maju dalam ilmu pengetahuan, sangat rasional. Mereka menganggap pemberitaan tentang Tuhan Yesus itu kebodohan. Tapi bagi orang yang percaya, berita itu kebijaksanaan Allah. Bahkan Rasul Paulus bilang, kami mewartakan Kristus yang tersalib, yang bagi kamu bodoh, tapi bagi kami kebijaksanaan. Ya, cecak bunyi dari jauh, tapi sekurang-kurangnya betul itu. Dan kalau kita dengar kisah-kisah seputar Paskah ini, pribadi kontroversial itu menimbulkan lagi kontroversi berikutnya. Jadi kita dengar kisah Petrus dan Yohanes sekali waktu datang ke bait Allah, lalu ada seorang lumpuh sudah lama sekali ikut-ikut mereka. Lalu Petrus bilang, kita doa ini mau beri sedekah juga, kita tidak punya apa-apa nih. Lalu Petrus bilang, coba kau lihat kami. Lalu Petrus dengan segala keyakinannya, emas dan perak tidak ada pada kami, tapi dalam nama Yesus berjalanlah. Dia jalan, ikat dia punya tempat tidur, jalan keliling kiri kanan, ikut mereka tuh. Jadi orang semua heran, dia selama ini undogese, tahu undogese? Jadi ini hari dia lompat sana kemari, dan muncullah kabar itu kemana-mana sampai ke telinga para elit lagi tadi. Maka tadi kita dengar dalam bacaan pertama, mereka kumpul, sidang lagi mereka. Sidang terus-terus saja. Sidang untuk menimbulkan masalah pada orang lain. Lalu mereka bilang, kamu dua sini, satu malam di penjara dulu, esoknya baru disidangkan. Kamu segera jawab, dengan kuasa apa kamu sembuhkan orang itu? Atau pakai nama siapa? Repot sekali. Lalu kita pikir Petrus ada mau takut kah? Yohanes ada mau kecut? Tidak. Petrus bilang, dalam nama Yesus, di bawah kolong langit ini tidak ada orang yang bisa diselamatkan kecuali dalam nama Yesus. Kadang-kadang kita dengar para penyembuh, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tapi orang tetap sakit. Mungkin mereka punya dalam itu masih terlalu dangkal barangkali. Kenapa mau macam tertawa mahal sekali ya? Jadi buat baik menimbulkan masalah, menimbulkan kontroversi. Model-model seperti itu masih terjadi juga sampai sekarang ya. Jadi sekali lagi para murid tidak berubah keteguhan iman mereka, kekokohan keyakinan mereka bahwa keselamatan itu ada di dalam Yesus. Dalam namanya orang diselamatkan. Makanya kalau orang yang menjadikan orang lain biang atau musabab dari tindak keselamatan, itu sebenarnya dia ada problem dalam dirinya. Apalagi kalau dia itu beriman kepada Kristus. Jadi kalau kau percaya bahwa Kristus itu punya kuasa, hanya dalam nama Dialah keselamatan, kenapa engkau
menggunakan orang lain untuk mengekspresikan ketidakberimanan, ketidakpercayaanmu. Bagaimana Anda bisa sekaligus percaya dua hal serentak, Tuhan dan bukan Tuhan? Makanya saudara-saudara kita yang Muslim seperti juga orang Israel dulu, semoga kamu tidak ada ilah-ilah lain selain Allah. Berlaku juga untuk kita orang Serani. Banyak orang dibaptis tapi mengabdi kepada Tuhan dan ilah. Dan supaya pengabdian mereka itu mendapat legitimasi publik, orang lain harus dikorbankan. Ini bukan ekspresi iman. Aneh tidak itu ya? Tidak ya? Saya dalam perjalanan hidup ini memelihara dua keluarga yang punya nasib seperti Bapak Domi. Nanti Anda bisa cek lah. Tapi ya termasuk saya punya mama bilang, "Ama engkau ini bodoh le." So, mama ini SR saja tapi dia bisa kata saya bodoh itu. Dan satu waktu saya mendampingi mereka ke pengadilan. Dan saudara-saudara tahu bahwa termasuk kitab undang-undang hukum pidana pun tidak ada pasal yang mengatur sesuatu yang irasional. Jadi engkau pikir engkau jadi pahlawan, padahal engkau lah yang dihukum. Bodoh ke pintar itu. Jadi negara di seluruh dunia ini tidak mengakui hal-hal seperti begitu. Kita malah orang beriman kepada Kristus menghidupi itu. Kita mesti koreksi kembali kita punya keberimanan. Kita membutuhkan rasio untuk mengabdi kepada iman kita. Jangan sampai kita buta tuli saja. Karena itu kalau itu masih terjadi di komunitas warga kita, di komunitas basis kita, sekurang-kurangnya 5 hal yang saya bilang ini, salah 3-nya benar. Bukan hanya salah 1. Karena memang ada kota Salatiga ya. Banyak penyuluh pertanian pergi belajar di Salatiga, lalu pulang kembali ke Flores Timur, salah 4. Sebenarnya ada upaya untuk membuat mama makan banyak, tapi belum juga jadi sebentar ya. Kalau masih ada hal-hal begitu, hal pertama yang sudah pasti benar itu adalah soal iri hati. Iri hati. Kalau Bapak Mama ingat katekese gereja, ada berapa dosa pokok? 11 ya? 7. Sesuai dengan jumlah anak dari Bapak Domi? 11 kan? 7. Bapak Mama yang pilih tembok ini jangan pikir saya tidak tahu kamu di situ. 7. Dan paling pertama dan utama adalah iri hati. Iri hati itu akar dari segala kejahatan. Coba Anda bisa cek lah. Dan kehidupan sosial kita itu kan kadang gara-gara iri hati ini orang berstory kiri kanan gara-gara iri hati. Jadi kadang-kadang kita lempar kesalahan ke orang, padahal problem itu ada dalam diri, dasar engkau iri. Jadi timbang baik-baik setiap kejahatan yang kita rancang, jangan-jangan akarnya ada di kita nih, bukan ada di orang lain. Kita sering proyeksikan itu ke orang lain. Yang kedua yang kemungkinan besar benar, karena ini perlu diteliti, adalah orang-orang yang macam begitu, mereka kerasukan iblis. Mereka menuduh orang lain kerasukan, padahal mereka sendiri itu sebenarnya sedang kerasukan. Jadi hati-hati tuh. Kadang-kadang tuh pergi kerasukan ke orang, sebut orang lain pun nama lagi. Ini iblis. Jadi iblis memanfaatkan momen pada waktu orang mengabdi dua Tuhan. Kemungkinan lain yang sudah pasti juga adalah bahwa kalau dia orang Serani, orang yang percaya kepada Kristus, dalam dirinya ada dualisme ini. Dan Tuhan Yesus kritik tidak mau orang mengabdi dua Tuhan.
Jadi kalau itu masih dengar cerita di kampung sana sini ada, engkau sudah dengar kah begini begitu, itu orang-orang lagi ambigu itu. Pada satu sisi hari Minggu dia pergi sembahyang, ada bakti di kanan, di belakang di kiri. Tapi percaya yang begitu juga kuat sekali. Sana ini macam apa itu? Ada dualisme dalam diri. Karena itu mesti kita katakan tidak kalau ada cara pandang atau bahkan statement yang menyeruak, menyebar di antara kita. Harus kita pastikan kalau kita orang beriman. Kita ini mengabdi kepada Allah monoteis, tapi sikap kita itu ambigu. Penuh dengan dualisme. Kalau di Amerika orang takut orang mentuhankan uang, maka semua US dollar, $1, $5, $10, $100, selalu ada kalimat, in God we trust. Kau uang banyak bagaimanapun juga, isi pakai karung kah, gudang kah, tapi pada Allah kita percaya. Untuk ingatkan orang Amerika yang sangat liberal, sangat modern. Kalau kita di Indonesia ini paling-paling peringatan di merokok saja. Peringatan pemerintah, merokok dapat merugikan kesehatan. Lalu orang-orang yang merokok mulai baca dengan tekanan berbeda. Peringatan. Pemerintah merokok dapat merugikan kesehatan. Rakyat lanjutkan. Rusak asing. Sudah berapa kemungkinan tadi ya? 3 ya? 3. Iri hati, kerasukan iblis, dan dualisme iman. Yang keempat itu kemungkinan orang-orang begitu show force, pamer jago, cari pamor, mau tenar. Kita kalau tinggal di kampung tuh memang alasan untuk tenar agak susah ya. Kita mesti korbankan orang lain supaya kita jadi tenar. Wartawan tuh menulis berita itu salah satu syaratnya adalah berita ini kemudian, atau dengan budaya digital orang-orang ini mereka menganut budaya flexing. Saya pamer supaya orang tahu saya ada. Berpamer baik-baik, pamer kejahatan lagi. Jadi Anda bayangkan kalau orang merasa biasa dengan pamer kejahatan atau buat orang lain susah dipamerkan. Mentang-mentang sudah bisa video, rekam video kah? Dan yang terakhir, mereka itu sebenarnya kemungkinan nih, ini kemungkinan saja. Mereka sedang tidak berpakaian seperti Petrus. Tadi kita dengar dalam Injil ya, Petrus ini tidak tahu, tapi waktu Yohanes bilang itu pasti Tuhan itu, Petrus kangaranga pakai dia punya. Kita waktu tidak ada pencatatan ya, dia tidak pakai baju saja atau celana tidak ada. Tadi dalam Injil ini sudah sangat diperhalus, tidak berpakaian, tapi teks yang asli itu dia telanjang. Nah, orang-orang yang masih begitu dalam pemahaman Jawa, agaming hati. Agama itu pakaian hati. Jadi kalau dia tidak beragama, dia telanjang kah? Yang terakhir nih macamnya terlalu kasar ya. Oke, sekarang kita kembali ke Injil sebelum saya tutup ya. Atau cukup ya? Injil sebelum singgung ini. Para rasul tadi itu ada di mana tadi? Di tepi pantai danau Tiberias. Saat tersebut danau apa ini? Asmara di Tanjung Bunga. Berapa orang rasul? Tidak, tadi yang cerita dalam Injil. Bahkan Yohanes sebut nama semua tadi. Berapa tadi? Petrus, Thomas yang disebut Didimus, 2 anak Zebedeus. Sudah berapa tuh ya? 4 ya? 4 kan? Nathanael,
Jadi saya ini yang sebut ini. Karena saya cari tanda maksud itu. Kamu pun cara ini buat saya lupa bahwa saya minta jawaban dari kamu, malah saya yang jawab lagi. Sudah 5 Lalu 2 orang tidak disebut, 2 murid yang lain. Ya, mereka kumpul Tiberias, lalu Petrus bilang, saya mau pergi tangkap ikan. Lalu mereka bilang, kami juga ikut. Kemungkinan mereka takut juga kami. Kan mereka lagi dikejar-kejar juga nih. Nah, baik, pergi naik perahu. Buang jala sepanjang malam, tidak tangkap apa-apa. Ini pengalaman tidak tangkap apa-apa nih. Waktu Tuhan Yesus panggil Petrus pertama juga, tidak tangkap apa-apa. Kali ini terulang sesudah dia bangkit. Lalu waktu mereka kembali, Yesus berdiri di tepi pantai, lalu dia tanya. Tuhan Yesus punya pintu masuk untuk membangun komunikasi. Dan dia pun cara tanya itu macam dia baru tahu bahwa mereka baru pulang melaut. Kan dia tidak tanya bilang, kamu ada nasi kah? Ya toh? Ada apa tadi? Lauk pauk. Ini macam tidak tahu makan nasi kosong kah? Anak-anak, apakah kamu ada lauk pauk? Orang selevel Tuhan Yesus ini tanya lauk pauk. Tapi itu entry point, pintu masuk untuk membuka komunikasi dan ruang-ruang intervensi berikutnya. Kadang-kadang itu kita punya entry point itu salah, pintu masuk itu salah. Masuk langsung ngomong gading, gelang, sarung. Lauk pauk dulu. Ini kita belajar menemukan entry point yang baik untuk sebuah proses dialog dan komunikasi. Kadang-kadang kita salah masuk, bengkak kita lama-lama orang injak kita lagi. Kenapa saya begitu? Datang dengan datang, kalau orang timur bilang datang dengan datang, langsung. Ini Yesus lauk pauk. Saya memang agak jengkel juga masa Tuhan Yesus tanya lauk pauk, tanya lain ke apa kan? Tapi konteksnya mereka baru pulang melaut ini. Lalu mereka bilang, kami tidak tangkap apa-apa. Lalu kemudian Yesus menginisiasi, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan. Jadi dia mau menginovasi aksi tapi dengan detil yang jelas. Jangan di kiri, jangan tebar sembarang. Harus fokus. Kadang karena kita kangaranga kiri kanan memang hasil tidak ada. Fokus, tebarkan jala di sebelah kanan. Dan ternyata mereka tangkap berapa ekor? Ya, 153 ekor. Kenapa 153 ya? 153 itu kalau bagi menit dapat 6 hari lebih sedikit. Ya mungkin simbol tiap hari harus kerja. Itu baru-baru ada dengar berita pilot Batik Air membawa penumpang 153 orang, dia tidur 28 menit. Jadi kapal itu mulai lari di luar jalur, kemudian baru dikendalikan. Ikut berita itu tidak? Tidak Oh tidak Bawa penumpang 153 ini. Kamu tidak percaya saya? Percayalah pada pilot Batik Air. Bawa penumpang 153, tertidur 28 menit. Untung selamat. Karena dikendalikan dari menara kendali. Jadi, tangkaplah 153 ekor. Banyak pengertian. Kalau 3 triliun 153 miliar 600 ribu detik, bagi hari dapat 10 juta tahun. Misal macam kamu bayangkan sekarang-karang baik nanti pulang kalkulator baik. Pulang tidur ke pulang kalkulator nih bareng buat apa? 3 triliun 153 miliar 600 ribu detik. Bagi hari dapat 10 juta tahun. Maksudnya perjalanan hidup kita ini masih tidak tahu kapan tanah tolok atau tolok ini. Kita tidak tahu. Mungkin datang panjar-panjar itu melalui bencana saja. Tadi saya dengan Bapak Jack
Ketua Dewan lewat di situ lalu sempat ngomong, untung malam ini tidak hujan nih. Saya dalam hati, Bapak tidak tahu saya nih tahan hujan, oke. Ini sih sampai di mana tadi? Ya sudah habis. Oke. Lalu yang menarik adalah kamu tolong ambil beberapa datang kah? Waktu mereka sampai di darat, mereka lihat ada apa tadi? Api arang Api arang. Ada rekam jejak. Kadang-kadang ada pepatah, semua orang itu punya api arang. Tidak ada orang yang sempurna. Tapi yang ini tentang rekam jejak. Oh, dia sudah siap berang. Lalu dia panggil, marilah dan sarapanlah. Pak Mama, menarik sekali itu pengalaman, marilah dan sarapanlah. Tuhan Yesus yang siapkan itu. Simbolisasi untuk kemudian hari kita merayakan peristiwa keselamatan. Seperti begitu. Perjamuan telah disiapkan. Mari ambil bagian. Jadi kalau ada ekaristi dan segala macam, mudah-mudahan kita orang Nasrani sadar bahwa itu perjamuan yang disiapkan oleh Tuhan, bukan oleh manusia. Lalu mereka kemudian dibagi sarapan, termasuk ikan-ikan, beberapa ikan yang baru mereka tangkap. Dan semua peristiwa itu membuat para murid itu bungkam. Tidak berani tanya, engkau siapa? Jadi dalam diam mereka yakin bahwa ini Tuhan. Pribadi yang kontroversial untuk para pemimpin itu ternyata menghadirkan keselamatan, termasuk solusi bagi para murid di tengah kegalauan karena gagal menangkap ikan. Bapak Mama, saudara-saudari sekalian, kita mengenang seorang Dominikus Libu Bunga. Tuhan beri dia waktu panjang dan mengambil dia kembali di musim Paskah, dalam oktav Paskah pula. Demikian juga sang istri diambil pulang di oktav Natal, hari-hari istimewa dalam perayaan-perayaan keagamaan kita. Tuhan mau bilang secara sederhana kepada keluarga, anak-anak dan cucu bahwa Tuhan sayang Bapa dan Mama. Di saat-saat berahmat untuk semua murid Tuhan, mereka yang punya pengalaman susah dalam perjalanan hidup tapi setia mencintai Tuhan, Tuhan muliakan di hari-hari yang dikhususkan untuk mengenang pekerjaan keselamatan. Semoga Bapak Mama, kaum keluarga, teristimewa anak-anak, cucu, cece, mensyukuri anugerah iman yang dirawat oleh Bapak Domi dan Mama selama hidup. Saya terkagum sekali waktu Bapak Domi mengalami keguncangan karena peristiwa-peristiwa hidup. Dia mengambil waktu jeda dan membuat retret di Trapis Lama Nabi. Saya macamnya baru pertama mendengar seorang awam mengambil. Biasanya orang-orang biara buat begitu. Tapi tidak tahu dia punya intensi apa begitu. Tapi ini ungkapan bahwa hanya dalam nama Tuhan keselamatan itu ada. Bukan dalam diri orang-orang yang show force tadi, unjuk gigi, pamer pamor. Selain itu kita juga menumbuhkan dalam diri, dalam hidup kita kesadaran iman tentang Tuhan selalu menghendaki para muridnya hidup dalam persekutuan, saling menjadi bagian dalam untung maupun malang, dan bukan menjadi orang yang menyulut api
dan menimbulkan soal dalam kehidupan bersama. Kedewasaan iman kita ditunjukkan juga oleh seberapa jauh kita menghadapi banyak problem dalam hidup. Seberapa jauh kita membalas kejahatan dengan kebaikan. Dan itu doktrin yang tidak mudah kita jalankan, tapi harus kita ikuti. Semoga karena iman Bapak Domi dan Mama Sinta selama hidupnya, Tuhan Yesus sayang mereka, membahagiakan mereka dalam keabadian kerajaannya, dan kepada anak-anak, cucu, cece, juga kita sekalian dianugerahkan ketekunan dalam iman untuk melanjutkan pesiaran kita sampai Tuhan mengumpulkan kita kembali. Amin. Mari kita bangkit berdiri membaharui iman kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Doa umat. Saudara-saudari, Allah sumber kehidupan telah menciptakan manusia supaya hidup dan bahagia. Dia akan memberikan kita hidup kekal dan tidak akan menyerahkan kita kepada maut. Maka marilah kita panjatkan doa-doa kita kepadanya. Untuk semua orang yang telah meninggal dunia. Bapa di surga, kami yang hadir di sini berdoa untuk semua orang yang telah meninggal dunia. Semoga Engkau sudi mengampuni dosa mereka semua, teristimewa Opa Bapa kami tercinta Dominikus Libu Bunga, sehingga memperoleh tempat yang layak dan hidup kekal bersamamu di surga. Marilah kita mohon. Ya Allah, kami mohon kemurahan-Mu bagi Oma Mama Yasinta Tulit dan keluarga kami yang sudah meninggal dunia. Hapuslah segala dosa mereka dan limpahkanlah kerahiman-Mu kepada mereka semua. Semoga mereka yang kami doakan malam ini disambut dan dipersatukan bersama para malaikat Allah dalam kehidupan yang mulia di surga. Marilah kita mohon. Untuk anak-anak dan para cucu. Ya Tuhan, Engkau telah mengutus malaikat-Mu untuk menguatkan para putra-Mu dalam sakratul maut. Hiburlah selalu anak-anak, para cucu yang ditinggalkan dengan pengharapan teguh. Berkatilah pula keluarga besar Kleden dan Lamambola, agar selalu merasa senasib dan sepenanggungan. Ajarilah kami untuk selalu bersyukur atas kehidupan ini dan menjadikan Dikau satu-satunya sandaran hidup kami. Marilah kita mohon. Untuk kita semua yang hadir di sini, Bapa penguasa alam semesta, kuatkanlah iman dan kepercayaan kami, agar kami semakin berani mewartakan kasih-Mu di tengah dunia ini, dan pandanglah kami semua yang berkumpul malam ini sebagai satu keluarga, agar kami senantiasa saling membantu, saling menolong dalam kasih persaudaraan. Marilah kita mohon.
Allah Bapa kami bersyukur atas jaminan-Mu bahwa arwah umat beriman ada dalam tangan-Mu, dan bahwa kami semua Engkau panggil untuk bangkit dan hidup kekal karena Kristus Putra-Mu. Janganlah membiarkan hati kami gelisah, tetapi teguhkanlah perjalanan siarah kami menuju kepadamu. Berilah